Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul iman an ta'lamana Allaha ma'aka ma kunta. Rawahu Tirmizi. Wa qala la yatul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita beribadah dan hanya kepada Allah pula lah kita mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah dan akhlak kita hari ini dan seterusnya hendaknya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Sekali lagi, doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah dan akhlak kita hari ini dan seterusnya hendaknya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ya kenapa? Ya karena seorang muslim mukmin yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya dan juga baik akhlaknya, insya Allah muslim mukmin yang baik hati, iman, ibadah dan akhlaknya, insya Allah muslim mukmin yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Walaupun tabungannya banyak. Dan yang terbaik tentunya adalah tabungan menghadap Allah. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, sebaik-baiknya bekal menghadap Allah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, di antaranya adalah karena dua faktor utama. Apa dua faktor utama itu? Yang pertama adalah karena takwa Allah, karena bertakwanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Kaitannya dengan kemuliaan takwa atau dengan kemuliaan akhlak. Tentang takwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Sedangkan kaitannya dengan kemuliaan akhlak, Rasul bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat, yaitu surat Al-Mudaththir, surat yang ke-74, ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yakin. Surat 74 ayat yang 42 sampai 47. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dulu termasuk orang yang tidak sholat. Kemudian kami termasuk orang yang tidak mau memberi makan anak yatim, fakir, miskin, ya, atau orang yang kikir, pakhil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili, karyang.
Dan yang ketiga adalah dikarenakan suka berkata-kata yang batil. Dan yang keempat adalah dikarenakan mengingkari hari akhirat. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 4 sebab yang menjadikan manusia masuk ke dalam neraka sakor, yang membakar sekujur tubuh sampai hangus terus dibakar sampai Allah sendiri yang menentukan kapan berakhirnya. Ya. Yang pertama, apa sebabnya orang masuk neraka sakor? Neraka yang menyala-nyala, api siksanya yang sangat mengerikan adalah dikarenakan yaitu tidak sholat. Yang kedua, dikarenakan tidak mau menyantuni fakir miskin, kaum du'afa, atau orang yang punya sifat kikir, bahil, pelit, medit, koret, kedenggut, sampili kariang, ngecek orang awam. Dalam satu ayat dijelaskan, celakalah, celakalah, celakalah. Siapa yang celaka? Yaitu orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Artinya, orang yang untuk urusan dunia, hura-hura maksiat dan dosa, na'udzubillah min dzalik, dia gampang sekali mengeluarkan hartanya di jalan syaitan dan sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah suka berkata-kata batil. Seperti contoh, marah-marah, dusta, ghibah, menghina, mencela, mengutuk, melaknat, sumpah palsu, mungkit kebaikan, ya, masuk perkataan-perkataan yang porno dan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Maka tinggalkan segala ucapan-ucapan yang buruk itu, karena itu bisa menyebabkan terseret masuk ke dalam neraka sakor. Dan yang keempat adalah dikarenakan yaitu tidak mengimani adanya akhirat. Padahal akhirat itu pasti ada, dan di akhirat itu hanya ada 2, yaitu surga dan neraka. Surga tentunya dimasuki oleh orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang bersyukur, orang yang beribadah, orang yang beramal soleh, orang-orang yang berbuat kebaikan, yang menjalankan perintah Allah dan juga menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan neraka dimasuki oleh orang-orang yang jahat, yang ingkar, yang kufur, yang tidak beriman, yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang suka berdusta, yang suka berbuat kezaliman, yang tidak mau beriman, yang melakukan kesyirikan, kemungkaran, maksiat dan dosa, dan perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Karena itu, marilah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dalam doa yang Rasul ajarkan. Setiap salat subuh hendaknya kita baca, juga boleh kita baca di waktu yang lain. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada aku untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik dalam menjalankan ibadah kepadamu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, tetapkanlah aku dan keluargaku untuk istiqomah di atas petunjuk hidayahmu, dan jauhkanlah segala keburukan dan fitnah yang merusak rumah tangga dan menyebabkan mati su'ul khotimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, tetapkanlah aku dan keluargaku untuk istiqomah di atas petunjuk hidayahmu, dan jauhkanlah segala keburukan dan fitnah yang merusak rumah tangga dan menyebabkan mati su'ul khotimah. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Selalu semangat dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.